Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Kisah indah buah dari keikhlasan. Sebuah kisah dari keikhlasan seseorang dalam mengembalikan hak orang lain tanpa meminta imbalan yang berbuah kebahagiaan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam kisah teladan ini. Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazar Al-Ansari berkata, "Dulu aku pernah berada di Makkah, semoga Allah selalu menjaganya. Suatu hari aku merasakan lapar yang sangat. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghilangkan laparku. Tiba-tiba aku menemukan sebuah kantong dari sutera dan diikat dengan kaos kaki yang terbuat dari sutera pula. Ketika aku buka, aku dapatkan di dalamnya sebuah kalung permata yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kemudian, aku keluar rumah. Dan saat itu ada seorang bapak tua yang berteriak mencari kantongnya yang hilang sambil memegang kantong kain yang berisi uang 500 dinar. Dia mengatakan, ini adalah bagi orang yang mau mengembalikan kantong sutera yang berisi permata. Aku berkata kepada diriku, aku sedang membutuhkan. Aku ini sedang lapar. Aku bisa mengambil uang dinar emas itu untuk aku manfaatkan dan mengembalikan kantong sutera ini kepadanya. Maka, aku membawa orang itu ke rumahku. Sahabat yang dirahmati Allah, setibanya di rumah, aku meminta kepadanya untuk menjelaskan ciri-ciri kantong yang hilang tersebut untuk meyakinkanku, dan dia menceritakan kepadaku ciri kantong sutera itu, ciri-ciri kaos kaki pengikatnya, ciri-ciri permata dan jumlahnya, berikut benang yang mengikatnya. Yang disebutkannya persis seperti kantong yang aku temukan, maka aku segera mengeluarkan dan memberikan kantong itu kepadanya. Dan dia pun memberikan untukku 500 dinar, tetapi aku tidak mau mengambilnya. Aku katakan kepadanya, memang seharusnya aku mengembalikannya kepadamu tanpa mengambil upah untuk itu. Ternyata dia bersikeras, kau harus mau menerimanya, sambil memaksaku terus-menerus. Aku tetap pada pendirianku untuk tidak menerima uang imbalan tersebut. Akhirnya, bapak tua itu pun pergi meninggalkanku. Adapun aku, beberapa waktu setelah kejadian itu, aku keluar dari kota Mekah dan berlayar dengan perahu. Di tengah laut perahu tumpangan itu pecah. Orang-orang semua tenggelam dengan harta benda mereka. Tetapi aku selamat dengan menumpang potongan papan dari pecahan perahu itu.
Untuk beberapa waktu aku tetap berada di laut, tak tahu kemana hendak pergi. Akhirnya aku tiba di sebuah pulau yang berpenduduk. Aku duduk di dalam salah satu masjid mereka, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika mereka tahu bagaimana aku membacanya, tidak seorang pun dari penduduk pulau tersebut kecuali dia datang kepadaku dan mengatakan, "Ajarkanlah Al-Quran kepadaku." Kemudian aku penuhi permintaan mereka. Dari mereka aku mendapat harta yang banyak. Di dalam masjid aku menemukan beberapa lembar mushaf. Aku mengambil dan mulai membacanya. Lalu mereka bertanya, "Kau bisa menulis?" "Ya," mereka berkata. "Kalau begitu, ajarilah kami menulis." Mereka pun datang dengan anak-anak dan para remaja mereka. Aku ajari mereka tulis-menulis. Dari itu, aku juga mendapat banyak uang. Setelah itu mereka berkata, "Kami mempunyai seorang putri yatim. Dia mempunyai harta yang cukup. Maukah kau menikahinya?" Aku menolak, tetapi mereka terus mendesak, "Tidak bisa. Kau harus mau." Itulah kata mereka memaksaku. Akhirnya aku menuruti keinginan mereka juga. Ketika mereka membawa anak perempuan itu ke hadapanku, aku pandangi dia. Tiba-tiba aku melihat kalung permata yang dulu pernah aku temukan di Mekah melingkar di lehernya. Tidak ada yang aku lakukan saat itu, kecuali hanya terus memperhatikan kalung permata itu. Mereka berkata, "Sungguh kau telah menghancurkan hati perempuan yatim ini. Kau hanya memperhatikan kalung itu dan tidak memperhatikan orangnya." Maka, saya ceritakan kepada mereka kisah saya dengan kalung tersebut. Setelah mereka tahu, mereka meneriakkan tahlil dan takbir hingga terdengar oleh penduduk setempat. "Ada apa dengan kalian?" kataku bertanya. Mereka menjawab, "Tahukah engkau bahwa orang tua yang mengambil kalung itu darimu saat itu adalah ayah anak perempuan ini? Dia pernah mengatakan, 'Aku tidak pernah mendapatkan seorang muslim di dunia ini sebaik orang yang telah mengembalikan kalung ini kepadaku.' Dia juga berdoa, 'Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang itu hingga aku dapat menikahkannya dengan puteriku.' Dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Meskipun anak perempuan itu telah yatim, namun doa sang ayah terkabul karena akhirnya mereka pun menikah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa sang ayah pemilik kalung tersebut. Meskipun anak perempuan itu telah yatim, namun doa sang ayah terkabul karena akhirnya mereka pun menikah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa sang ayah pemilik kalung tersebut. Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini. Semoga bermanfaat.
Ada kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.